guys, jadi buat kalian yang hari ini masih fresh graduate, jangan yang overthinking, jangan juga overconfident, tapi tetap percaya diri dengan skill yang teman-teman punya gitu ya. Oke, jadi yang pertama ya dalam melakukan suatu branding itu kita harus melakukan yang namanya analisis SWOT gitu. Jadi saya riset dulu keadaan akunnya, bagaimana algoritmanya gitu ya. Hai semua Maxians, welcome back di podcast Maxi Academy. Kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu sosok horor ya. Bukan sosok. Kita ngobrol bareng ya di balik layar nih sosial medianya Maxi. Mungkin teman-teman udah kenal sama sebelah saya, yaitu Kak Indah Nana Zulfa atau sering dipanggil dengan Kak Nana ya, yang rambutnya cetar membahana kata Yuwa gitu ya. Terus hari ini yang belum kenal, kenalan dulu nih nanti sama Kak Nana ya. Vibes-nya Gen Z banget ya Kak Nana ya, kebetulan hari ini. Dan yang paling penting konten-konten yang ada di Maxi itu kayaknya luar biasa ya teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat gimana sih konten-konten kita di Maxi. Pasti Gen Z banget dan relate banget sama kalian. Kita akan bedah strateginya. Gimana Kak Nana selama ini waktu pegang Maxi Academy. Ya, langsung saja kita sapa ya tamu kita hari ini. Kak Nana, apa kabar hari ini? Udah berapa tahun nih di Maxi? Waduh, badan saya panas ini. Enggak. Belum apa-apa udah baik. panas aja ini, luar biasa. Baik Kak Fauzan. Sudah 2 tahun ya saya di sini, hampir mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Mau Baik-baik 2 ya, baik-baik aja hari ini atau sakit? Baik. Sehat ya? Sehat. Harus sehat dan Alhamdulillah. semangat terus. Alhamdulillah sehat. Oke, cerita dikit gimana kok bisa nyemplung ke dunia sosmed? Padahal kalau nggak salah dari IT. Tapi itu udah pernah kebahas ya sebelumnya ya. Oke. Gak apa-apa, ini buat teman-teman yang mungkin belum lihat ya Belum di lihat. video sebelumnya gitu. Jadi kalau untuk awalnya itu memang saya suka ngonten gitu. Betul. Suka kayak ya perempuan itu memang suka foto-foto gitu ya, suka bikin video. Awalnya di TikTok gitu sih, yang kayak aku suka bikin konten-konten pendek gitu. Terus sampai akhirnya waktu di perkuliahan itu ya, saya diizinkan untuk mengambil bidang Dikmar. Wah, Padahal keren. awalnya IT itu sebenarnya agak Luas ya. Nggak Dikmar banget ya itu. nggak harus nggak harus ke Dikmar, cuman ambil SI ya, sistem informasi itu juga ada belajar tentang bisnis juga, jadi diizinkan waktu itu. Terus magang itu juga langsung kayaknya kamu cocok deh di sosmed gitu. Oke. Suruh mengaktifkan sosial medianya. Maxi. Bukan Maxi. Bukan. Oh, ini awal karir ya. Oke, siap. Awalnya gitu, terus waktu habis kuliah itu ya. Ya, lulus tuh, fresh graduate ya. Lulus itu langsung ya keterima di sini. Berapa bulan setelah lulus ya? Ini buat insight dari teman-teman Tidak aja. ada hitungan bulan. Oh, luar biasa. Dari lulus langsung kerja di Maxi ini. Benar. Luar biasa. Gitu. Berapa minggu, berapa hari, prosesnya gimana? Jumat interview, Seninnya langsung kerja. Luar biasa. Wah, keren banget ya, Iya, dia Maxi. juga, Nana, kapan ini bisa? Oke, guys, jadi buat kalian yang hari ini masih fresh graduate, jangan yang overthinking, jangan juga overconfident, tapi tetap percaya diri dengan skill yang teman-teman punya gitu ya. Betul. Dan ngelamar tentunya. Kalau nggak ngelamar ya nggak bisa kerja, guys. Jangan lupa job portalnya diaktifin. Oke, kalau boleh tahu nih Kak Nana, sebenarnya strategi konten Maxi itu kayak apa dari Kak Nana nih? Kok bisa kontennya itu relate, kayak ngerti banget nih isi kepala dari Gen Z. Di kita tuh ada Tim Max ya, Tim Max tuh kayak tebak-tebakan ya, relate ya Kak Nana. Terus kira-kira nih risetnya gimana? Terus pernah nggak sih ngobrol sama Gen Z? Atau memang kerjaannya Kak Nana tuh
kumpul-kumpul bareng Genji terus nanyain terus as a Genji itu gimana kalau dikeluarin jadi konten itu gimana? Silakan Kak. Oke, jadi yang pertama ya dalam melakukan suatu branding itu kita harus melakukan yang namanya analisis SWOT gitu ya. Jadi buat teman-teman pasti ya udah ngerti juga, ini juga basic ya semua Ya, di perkuliahan pasti tahu gitu analisis SWOT itu seperti apa. S-nya strength, Betul. kekuatan ya. Kekuatan. Jadi strength-nya dari akun sosmed Maxi dulu itu seperti apa kan. Jadi saya riset dulu keadaan akunnya, bagaimana algoritmanya gitu ya. Nah itu dulu itu kontennya memang ya sudah ada beberapa yang sudah real Upload gitu ya? Gitu, iya kayak upload cuman nggak yang konsisten gitu. Lalu masih jarang banget ya ada interaksi sama followersnya, jadi nggak ada yang Oh itu engagement kontennya kurang. iya kayak gitu. Berarti kalau SWOT itu ada strength, weakness, opportunity, Iya. strength, weakness, opportunity, terus apa lagi? Threat ya, ancaman. Terakhir udah ya SWOT. Udah, ya, SWOT. Oke. Jadi untuk kekuatannya ya Kak Fauzan, ini kita harus menentukan positioningnya. Oke, Gitu. jadi brand kita mau dilihat seperti apa? Oke. Jadi kayak mau dilihat seperti apa sih di mata masyarakat. Lanjut Kak Nana. Bisa diminum ya? Kita dibawain satu energen ini sama Kak Betul. Jose. Jadi untuk strength-nya ini kita harus memposisikan ya diri kita ini sebagai suatu startup gitu ya, yang menjembatani. Iya, itu ya. sering istilah Jadi, Maxi disebut dalam bridging the gap atau menghubungkan gap yang ada atau jarak yang ada. Gitu ya. Jadi itu yang kita bangun ya. Hmm. Antara pokoknya Maxi ini jadi jembatan antara mahasiswa ya, kampus-kampus. Untuk awal-awal itu masih itu aja antara mahasiswa dan Kampus. iya. Kok kampus ya? Antara mahasiswa dan perusahaan. Begitu Kak Fauzan. Lalu kita juga kayak nentuin ya untuk apa? Gaya bahasa yang kita gunakan itu seperti apa. Brand voice-nya seperti apa gitu ya. Betul. Untuk brand voice-nya itu kita menggunakan bahasa Gen Z gitu ya. Yang Lalu gimana tuh? Lucu, relate. yang fun gitu, karena memang tujuan saya tuh kayak pengen ngerubah dikit biar kayak dunia pendidikan itu nggak yang terlalu kaku gitu. Jadi pengen nyiptain suasana belajar yang Asik. menyenangkan gitu. Oke. Jadi nggak student lihat itu kayak ini bootcamp menegangkan atau kayak isinya cuma belajar. Iya, karena memang bootcamp yang selama ini ada di kepala kita itu kan belajar, tugas, Zoom, konsultasi, perlu penyegaran konten ya, perlu banyak sekali refreshment konten yang tadi udah relate sama Genji. Terus selanjutnya kita masih strength ini ya. Iya. Oke, lanjut. Lanjut ya ke Weakness berarti. weakness aja, jangan dibuka semua. Oke, Ya. berarti kita strength dan weakness-nya aja. Kalau opportunity, threat itu teman-teman wajib analisa sendiri ya di brand kita. Kalau teman-teman juga mau strong analysis gitu ya di dunia digital marketing, gimana sih teman-teman bisa menganalisis satu brand dan juga teman-teman bisa kemudian ahli dalam dunia digital marketing, baik juga ads, positioning dalam brand dan juga konten sosial media yang dibikin. Teman-teman tinggal join ke kelas kita. Kita lanjut lagi Kak Nana. Gimana sih kemudian funnel konten dari Kak Nana tuh? Kan tadi awareness banget gitu ya. Terus pernah nggak sih kayak interestnya atau decision? Kalau decision tuh kan sering kayak ajakan daftar, testimoni. Kalau interest tuh mungkin nggak tips-tips gitu. Sering nggak upload yang kayak gitu? Iya sering. Jadi untuk awalnya mungkin kita kayak fokus ke awareness dulu ya, kenalin Maxi itu apa, programnya apa aja. Kalau dulu kan masih ada MSIB. Oh iya gitu, betul. ya. Sebelum pemerintahan Prabowo Gibran yang baru ini ya. Ada MSIB, itu programnya gimana, cara joinnya. Lalu ada DJP juga yang sekarang masih jalan itu. DJP itu tadi magang Digital plus. Career Bootcamp. Ya, magang nanti plus kalau kalian bootcamp ya. ikut bisa langsung kita salurkan magang gitu guys. Digaji juga itu. Berpeluang digaji. Oke, berpeluang digaji. Nggak janji ya untuk digaji ya. Betul. Oke.
Tergantung apa. Terus sempat nggak sih upload kayak testimoni gitu atau langsung ada, itu riset? Oh enggak, itu sebelumnya memang sudah ada student ya yang sudah join, cuman masih belum pernah ke publish. Jadi untuk orang-orang mau join kan masih mungkin ada keraguan gitu ya. Berpikir ya, biasanya. beneran Iya. nggak sih? Testimoni jalan. Testimoni. Oke, testimoni jalan Iya. biar orang tuh tahu ya bootcamp Ada kita. kontennya gitu. Jadi kita ngajak collab ya antara student-student buat jadi testimoni kita. Mereka nge-review pembelajaran kita seperti apa, mentornya gimana gitu. Nah itu bisa menghasilkan lead. Nah, pembelajaran kita tuh apa aja sih Kak? Selain DCB, MSIP, MBKM. Ada nggak sih kayak belajar wirausaha gitu? Oh iya itu ada sociopreneurship ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar nih tentang BMC ya. Jadi Ya. itu tahap awal banget dalam membuat bisnis. Nah, itu bisa diikutin Gitu. teman-teman itu satu tim. Itu isinya 3 orang. Biayanya- Harganya cuma 600.000. Iya, cukup murah sekali. Nanti juga akan dikembaliin di akhir pelatihan. Nah ini nanti juga ada peluang ya, nanti kalian bakal dapat dana dari investor. Jadi bisnis kalian bakal Glow up gitu. betul. Nah, Akan meranjak naik, guys. meroket. Meroket ya. Anjay. Konten paling viral Kak Nana. Kita bahas yang lagi rame-rame nih. Maxip yang viral banget tuh apa, di mana dan kenapa sih menurut kamu konten itu bisa meledak? Di mana tuh? Pertama kita di mana dulu? Maksudnya di sosmed apa? Berawal di sosmed Instagram. Oh, pernah ya? Pernah. Viral di Instagram. Iya. Oke, yang apa itu? Itu tentang apa ya? Itu kontroversi banget ya. Saat itu saya sedang membahas tentang perbedaan dari jurusan IT dan SI gitu. SI. Jadi masih banyak orang yang mengira itu jurusan yang Sama, sama. padahal beda gitu. satu Jadi lebih ke akhirnya manajemennya, satu ke teknikal ya. teknik, iya. Oke. Kayak banyak orang yang kalau IT itu gini gitu. Kalau di SI itu kita lebih belajar ke analisis, ke bisnis, segala macam. Padahal semuanya Sama-sama belajar tentang coding, cuman ya ada fokusnya masing-masing. oke. Itu bawa berapa views Kak Nana? Ribuan. Ribuan views ya. Jadi sampai K ya, belum yang ratusan ya. Terus kalau di sosmed yang lain pernah nggak sih? Kalau di sosmed lain itu yang sampai sekarang masih masih jalan gitu ya, dan insight-nya ada rame terus itu tentang interview konten gitu. Jadi tentang pertanyaan-pertanyaan interview, gimana cara menyiapkan karir, Jawaban interviewnya. kayak gitu. Nah itu rame banget gitu karena masih banyak orang yang bingung gitu. Padahal itu basic ya, aslinya basic banget tapi berguna. Nah, berarti kan konten itu jelek banget ya, maksudnya buat kita fresh graduate yang lagi cari kerja gitu ya, itu bisa terbantu dari konten itu. Teman-teman kalau mau lihat bisa banget ya. Mampir ke TikTok Iya, ya, linknya ada di bawah ini Nana. Oke Kak Nana, sebagai sosmed spesialis di Maxi Academy nih, gimana nih Kak Nana? Pekerjaannya tiap hari itu toolsnya pakai apa aja, ngapain aja, workflow-nya gimana? Kita jelasin para Maxians ini biar lengkap dan tahu. Barangkali aku pengen jadi sosmed spesialis nggak tahu mau ngapain. Nah ini dikasih tahu nih sama Kak Nana. Gimana? Yang pertama itu melakukan ide konten ya. Jadi yang pertama kita cari dulu ide kontennya seperti apa dengan melakukan riset gitu. Jadi dari riset itu nanti bisa menghasilkan konten plan gitu ya. Dari konten planning ini nanti kita atur strateginya, kita per bulan atau per minggu itu mau bikin konten apa aja, kita kelompokkan ya dalam konten pilar, ada berapa kategori, lalu setelah itu kita kerjakan ya untuk copywritingnya, lalu goalsnya dari konten ini apa Pen and pleasure-nya apa gitu ya. Nah, pain and pleasure-nya. Iya, itu jangan dilupain tuh. Mungkin teman-teman yang belum tahu pain and Apa pleasure itu, pain itu adalah pain-nya atau sakitnya atau yang dirasakan oleh para customer ketika mau membeli produk atau jasa. Kalau pleasure itu, pain itu permasalahannya apa? Pleasure itu harapannya. Ketika setelah membeli itu, nanti dia akan jadi apa atau apa yang dia mau pingin dan apa yang dia dapat ya, dia peroleh gitu sih. Oke, lanjut setelah itu. Setelah itu ya mungkin langsung ke publish ya, publish. Oh, didesain dulu dong. Oh iya. Iya, jangan lupa. Pastinya didesain dulu. Kita desain ya, mau pilih dalam bentuk desain atau video ya terserah kalian gitu. Setelah itu mungkin harus di QC dulu.
Oke, di QC ini biasanya membutuhkan waktu berapa lama Kak Nana kalau di dunia profesional? Mungkin cuman berapa ya? 30 sampai 1 menit. 1 menit ya. Oh, Karena berarti mungkin itu menit biasanya ya? Atau kalau video itu lebih berat gitu. Oke, ya. Berarti konten itu 1 sampai 5 menit atau 1 menit udah selesai. Tergantung juga yang QC-nya si level board atau apa gitu ya. Iya, benar. Tapi kalau Kak Nana keseharian di Maxi biasanya QC sendiri dari tim desain atau diberikan ke atasan Kak Nana lagi nih, ke manajer atau seperti apa? Kalau untuk konten itu ini kebetulan sih saya sendiri gitu, tapi kalau misalkan ada kayak event-event tertentu gitu kita Ke atasannya, ke Iya. manajernya Kak Nana gitu ya. ke manajer ya, Betul, betul, ke betul. manajer gitu, karena masih ada beberapa kayak mungkin dengan nama pejabatnya siapa gitu Iya, ya. betul, Mungkin betul. ada yang salah, lalu mungkin ada dari penggunaan bahasa gitu yang lebih formal, profesional gitu. Siap. Karena menurut saya dan menurut manajer saya itu pun kadang beda gitu. Betul, betul. Jadi harus disinkronkan. Tapi wajar banget nggak sih hal tersebut terjadi kalau Iya. di dunia digital marketing gitu ya? Iya, wajar banget gitu, apalagi desainer itu ya yang biasanya Oh, suka dapat luka. revisi 100 kali gitu. Wes Oh, selalu iya. dikerjakan terus. Betul. Gitu. Semangat. Oke, karena desainernya lagi ada di belakang guys, kalau kalian nggak tahu ya. Terus toolsnya apa aja kalau digunain waktu sosial media nih? Kalau untuk toolsnya ada Meta ya, ada Meta Ah, Business. Untuk pencatatan konten kita pakai? Pencatatan konten kita biasanya pakai Notion gitu. Nah, Notion ini buat nge-track ya project-project kita, konten kita udah sampai mana nih gitu. Terus lalu ada mungkin kalau untuk desain bisa pakai Canva, Figma, Photoshop atau Adobe Illustrator gitu ya. Bebas gitu. Sama TikTok tadi Kalau ya? video mungkin ya bisa pakai dari TikTok, itu kan udah ada tools editnya juga ya sekarang, atau CapCut. Udah sih kayak itu basic banget dan semua orang rasanya bisa belajar. Saya rasa semua Gen Z pasti tahu ya tools-tools yang kita sebutin tadi guys. Terus tantangan kerja nih dari Kak Nana ya. Kan kita edutainment ya, edukasi and entertainment gitu ya. Edukasi, edutech ya. Max ini kan edutech ya teman-teman. Audiensnya mahasiswa. Mungkin umum juga bisa sih kadang gitu ya. Gimana sih tantangannya? Terus kontennya tuh biar tetap fresh tuh gimana? Kadang itu mungkin tantangannya adalah udah kehabisan ide gitu ya, udah mentok banget. Terus juga trennya banyak berubah ya? banyak berubah dan kita harus cepet adaptasi gitu sama trennya. Kalau bisa konten-konten yang kita bahas itu harus relate gitu, jadi harus di tweak. Oke, tweaking ya. Jadi tweaking itu merubah, merencanakan dan mengkonsep strategi baru yang kita bisa gunakan ya teman-teman untuk strategi apa pemasaran ataupun apapun lah yang teman-teman hari ini lakukan untuk mencapai kemenangan misalnya atau ranking gitu ya atau belajar gitu ya. Yang penting jangan permusuhan ya teman-teman. Oke, terus solusinya Kak dan kuncinya gimana buat nyatasin tantangannya Kak Nana tadi? Mungkin solusinya ya kita kembali lagi dari awal gitu. Untuk fondasinya kita harus melakukan riset gitu dari konten-konten kita yang berhasil mana, yang enggak mana gitu. Lalu juga ngecek ya dari kompetitor itu trennya apa aja sih yang sudah dijalanin. Melakukan brainstorming gitu sama tim ya, diskusi kira-kira dari sama dengerin ini ya mungkin desain dari visual, komentar-komentar seperti apa. follower atau Melakukan apa kayak mungkin di story gitu ya. ya ada Kalian lebih polling-polling suka, gitu ya. kita manfaatkan fitur-fitur dari Instagram kira-kira yang dipinginin sama mereka itu konten-konten yang seperti apa gitu. Oke. Terakhir nih tips buat calon sosmed spesialis. Gimana Kak Nana? Buat teman-teman Gen Z yang pengen jadi sosial media spesialis, tips dari Kak Nana tuh gimana dan skill apa yang wajib banget dimilikin zaman sekarang? Mungkin langsung saja ke Maxi Academy gitu. Oke, jadi solusi dari semua permasalahan Anda adalah Maxi Academy. Benar, iya, karena kalau misalkan ya saya tahu ada bootcamp seperti ini gitu ya. Kalau dari zaman kuliah saya, kalau saya udah tahu, mungkin saya udah daftar sih.
Oke, karena kenapa kok langsung daftar Kak Nana? Iya, karena di sini itu ya, karena saya ngerasa waktu dulu kuliah itu ya mungkin basic sudah ada ya, suka konten, terus harus udah pede di depan kamera, public speakingnya juga udah ada gitu ya. Nah itu cuman kadang kalau udah bener-bener stuck, nggak ada mentor gitu ya. Sedangkan kalau di bootcamp kan ada mentornya, terus materinya juga nggak yang jomplang, nggak yang loncat-loncat gitu loh. Kalau kita belajar ya kan. Terarah gitu ya, runtut materinya runtut. Gitu. Ternyata, woi, setelah saya lulus, saya baru tahu Maxi Academy ini. Iya. Dan beruntungnya setelah lulus Kak Nana langsung kerja di Maxi Academy. Dan mungkin kalau bisa ditambahin teman-teman juga sering riset ya, kan riset konten itu penting banget. Selain itu teman-teman copywriting mungkin bisa dipelajari juga di bootcamp ya. Punya storytelling ya, storytelling konten kan penting nggak sih sekarang? Iya betul, itu penting banget untuk menggiring opini ya, opini orang-orang gitu dengan ya konten-konten dari copywriting kita itu seperti apa gitu. Jadi nanti kalau mereka udah percaya nih baru bisa Nah berarti fungsinya adalah building awareness ya, building trust gitu ya, menambah kepercayaan, bukan langsung kepada selling atau seperti apa? Kalau berhasil ya mungkin bisa ya kalau langsung ke leads gitu, tapi kalau untuk brand-brand yang masih awal gitu mungkin ya ke awareness dulu gitu. Oke, sekarang kita minta tipsnya. Mungkin teman-teman yang hari ini masuk kuliah terus penasaran gimana sih caranya mulai bangun karir dari sekarang, nggak usah nunggu lulus dulu. Kita tanya tips dari Kak Nana ya. Gimana caranya Kak? Jadi karir itu kan tadi kan wisuda, setelah wisuda beberapa hari, berapa minggu gitu ya. Jumat interview, Senin langsung kerja di Maxi itu. Nah ini Kak Nana gimana? Semangatnya jadi mahasiswi waktu itu untuk langsung kerja? Mungkin di semester berapa? 5 ya. Semester 5 itu kan nggak harus tahu gitu planningnya kerja mau jadi apa gitu. Lalu di semester 5 ini juga kalian harus nentuin apa sih namanya kayak passion entah bidang atau passion yang kalian suka gitu. Dan coba-coba ikut organisasi gitu, lalu mungkin ada program magang dan ada komunitas di luar ya yang relevan sama bidang kalian. Nah dari situ nanti pasti bakal kegali terus dan ketemu arahnya gitu. Lalu misalkan kalau kita juga udah ada bekal gitu ya, misalnya ada pengalaman magang pun meskipun kalian mau digaji nggak digaji gitu, tapi itu sangat berguna banget gitu buat kedepannya. Maka dari itu setelah kalian udah ada bekal nanti aku sih sebelum lulus itu udah apply banyak banget gitu, cuman yang paling cepat kayak nyasarnya itu Maxi gitu. Nah, jadi rezeki dan jodohnya dari Maxi Academy. Iya langsung aja, aku waktu itu pengen emang bener-bener aku nggak pengen ngerasain nganggur gitu. Iya. Karena gabut banget sih. Iya aku nggak mau. Apalagi gitu. kalian para Genzi ini jangan cuma rebahan, nonton Netflix dan buka Shopee ya. Waduh. Jadi karir itu bukan nunggu wisuda ya teman-teman, tapi bisa dipersiapin dari semenjak kamu kuliah semester 5 hingga kamu lulus. Betul. Mulai dari sekarang, mulai dari hal kecil. Setuju nggak nih Maxian? Kalau setuju komen ya di kolom komentar. Oke, wah seru banget ya obrolan hari ini dengan sosmed spesialis Maxi Academy dengan Kak Nana Zulfa. Banyak banget insight buat kalian teman-teman Maxian yang hari ini mungkin masih kuliah semester 5 atau magang ya, bahkan udah fresh graduate yang semester 8 ke atas. Kamu tuh pengen kerja di dunia digital ataupun pengen teman-teman nambah pengalaman, nambah skill, tuh bisa banget kayak Kak Nana. Jadi tahu ikut organisasi apa, ikut magang, nggak usah pikiran uang digaji atau enggak. Kemudian teman-teman juga harus sering-sering riset dan belajar hal baru tentunya. Terakhir nih Kak Nana, terakhir banget ya, satu kata buat ngegambarin kerja di Maxi Academy. Apa ya? Fun. Oke, seru banget berarti. Betul. Mungkin dinamis ya, karena kita satu tim muda-muda semua ya teman-teman. Terus sharing-sharingnya juga luar biasa. Nyambung gitu ya. Tiap hari beda mungkin, atau konten-kontennya
punya tantangan, tapi saya rasa worth it ya atas apa yang hari ini kita kerjakan bersama gitu ya. Jadi Kak Nana dengan saya ini satu divisi guys. Jadi Kak Nana adalah sosmed spesialis, saya di bidang marketing di bagian paid digital marketing atau di ads-nya teman, gitu ya. Dan di sales marketingnya juga. Jadi saya dengan beliau ini senior saya yang sudah 2 tahun gitu ya. Tak di ada, Maxi Academy, tak ada, gitu ya. begitu-begitu. Baru gitu. Kita sama. Oke. Kita sama. Jadi sering bertukar pikiran, konten dan lain sebagainya. Oke deh, Kak Nana, thank you Cukup banget. ya. Terima kasih. Hari ini cukup luar biasa insight-nya buat para Maxians. Stay tune ya di YouTube kita. Jangan lupa like, subscribe dan juga share konten ini sebanyak-banyaknya kalau kalian ngerasa relate. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya Upskilling Maxi Academy. Kali ini pembahasan konten dengan Kak Nana as a social media specialist. Tetap belajar dengan cara yang seru bareng Maxi Academy. Maxi Academy, salam magang maksimal. Thank you Kak Nana, terima kasih.